dalam sekolah minggu online. Walaupun kita hari ini sekolah minggu secara online, tapi kita tetap juga mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah online secara bersama. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberi kesehatan dan keselamatan. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah online ini akhir sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, kita sekarang lagu pertama kita bawakan sebuah lagu dari Terbit Matahari. Masih semangat Kak kita untuk memuji Tuhan lagi? Semangat dong Hoso. Nah, kita bawakan lagi sebuah pujian yang kedua, Cuip-cuip.
Nah adik-adik, lagu yang berikutnya kita bawakan sebuah pujian Si Semut yang Kecil. Adik, lagu pujian kita berikutnya adalah Happy Yeye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Iya, dan di sekolah minggu ini kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, kami berdoa agar kami dapat diam, duduk manis, dan konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan, agar kami dapat
melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita pada hari ini kita ambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Untuk tema firman Tuhan kita pada hari ini dengan tema bohong itu dosa. Iya, bohong itu dosa. Nah, adik-adik sekolah minggu, tahu nggak alasan mengapa orang itu suka berbohong? Ada yang tahu alasan mengapa orang suka berbohong? Iya, mungkin yang pertama itu karena takut dimarahi gitu kan. Iya, takut dimarahi. Contohnya gini, Lause mecahkan piring di rumah. Terus karena takut dimarahi, langsung Lause buang piringnya kan. Lause buang jauh-jauh supaya nggak ketahuan mama. Tiba-tiba datang mama. Kak, mana piring warna biru? Kata mama Lause kan. Terus Lause bilang, nggak tahu ma, nggak tahu, kayak gitu. Nah, itu merupakan berbohong karena takut dimarahi. Nah, untuk alasan kedua mungkin karena kepepet gitu kan. Iya, kepepet supaya nggak ketahuan orang lain, udahlah bohong aja kayak gitu kan di saat keadaan darurat kayak gitu. Padahal kan sama aja kan bohong kayak gitu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, sama seperti firman Tuhan kita pada hari ini, di mana firman Tuhan kita pada hari ini menceritakan mengenai kisah Tuhan Yesus, di mana ketika Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib dan lalu dikuburkan oleh murid-murid Tuhan Yesus kan dalam sebuah gua. Iya, orang zaman dulu ketika mereka meninggal bukan dikuburkan dalam tanah seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang kan ketika kita meninggal dikubur dalam tanah. Nah, kalau orang zaman dulu, orang meninggal dikubur dalam gua seperti itu. Terus ditutup menggunakan batu besar kayak gitu kan. Nah, Tuhan Yesus juga dulu kayak gitu. Ketika sesudah Tuhan Yesus disalibkan, kemudian diturunkan dan dikuburkan dalam gua. Nah, beberapa hari kemudian ternyata para penjaga menemukan bahwasannya kubur Tuhan Yesus kosong. Wah, iya, kubur Tuhan Yesus kosong, tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya bersisakan baju putih yang digunakan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus meninggal. Hanya itu yang tersisa dalam gua tersebut. Mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Hilang tanpa jejak gitu kan. Nah, para penjaga bingung, para penjaga takut gitu kan, karena kan ketika Tuhan Yesus hilang, mereka yang bertanggung jawab gitu. Iya, mereka yang bertanggung jawab karena mereka menjaga seperti itu kan. Nah, seketika itu juga mereka langsung pergi ke kota. Para penjaga tersebut pergi ke kota untuk memberitahukan kepada para imam bahwasannya mayat Tuhan Yesus hilang, mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Iya. Nah, ada sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ketika para imam mendengar kabar tersebut, maka mereka melakukan rapat dadakan seperti itu. Mereka melakukan perundingan. Iya, mereka melakukan perundingan. Para tua-tua mahkamah agama kemudian berkumpul untuk melakukan perundingan mengenai hilangnya mayat Tuhan Yesus. Iya, setelah mereka berunding lama-lama, akhirnya mereka memiliki kesepakatan atau memiliki keputusan yang salah seperti itu. Mereka menghasilkan keputusan yang salah, di mana keputusan yang salah itu merupakan para imam menyuruh para penjaga yang datang tadi untuk berbohong, ada di sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Iya, para imam tadi menyuruh para penjaga yang datang tadi untuk berbohong kepada orang banyak. Nah, kira-kira apa ya kebohongan yang disuruh para imam kepada para penjaga? Ada yang tahu? Kebohongan apa yang disuruh para imam kepada para penjaga? Iya, betul.
para imam menyuruh para penjaga supaya mereka berbohong kepada orang banyak bahwasannya tubuh Tuhan Yesus telah dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Iya, tubuh Tuhan Yesus dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, jahat sekali kan para imam? Para imam menuduh para murid mencuri Tuhan Yesus. Padahal itu kan jahat kan ada di sekolah minggu? Iya, itu sangat jahat. Itu merupakan tindakan yang tidak baik gitu. Mereka membohongi banyak orang mengenai Tuhan Yesus, mengenai hilangnya tubuh Tuhan Yesus kayak gitu. Nah, ada di sekolah minggu yang dikasih Tuhan, itu merupakan tindakan yang tidak baik. Berbohong itu kan dosa kan? Iya, berbohong itu dosa. Baik itu berbohong kecil, berbohong sedang maupun berbohong banyak, yang namanya bohong tetap bohong. Dan bohong itu merupakan hal dosa, dan bohong itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah kan mengajarkan kita untuk berbohong? Tidak pernah kan? Iya, Tuhan Yesus tidak pernah mengajari kita untuk berbohong. Kita harus jujur kepada orang lain seperti itu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, percaya nggak yang dikatakan oleh para imam dan para penjaga tadi? Enggak kan? Iya, enggak. Lose pun nggak percaya sama mereka. Lose percaya sama Tuhan Yesus, bahwasannya mayat Tuhan Yesus bukan hilang, melainkan apa? Iya, melainkan bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian seperti itu. Tuhan Yesus bukan hilang, melainkan hidup kembali dan bangkit bagi kita orang yang percaya. Nah, maka dari itu ada di sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mulai hari ini kita harus berkata jujur kepada orang lain. Jangan suka berbohong. Karena apa? Bohong itu merupakan dosa. Iya, sama seperti para imam tadi dan para penjaga tadi. Mereka itu berbohong, melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Tuhan Yesus menyukai orang yang jujur, seperti itu kan? Iya, maka dari itu marilah hari ini kita mengabarkan dan memberitakan kepada orang banyak mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, dan mengatakan kepada orang banyak bahwasannya Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit, seperti itu. Kita harus mengabarkan bahwasannya Tuhan Yesus telah bangkit, oke? Iya, maka dari itu kita harus belajar untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Ya, baiklah di sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Hendaknya kita belajar pada firman Tuhan kita pada hari ini bahwasanya berbohong itu tidaklah baik. Jangan suka berbohong kepada orang lain, baik itu kepada teman, baik itu kepada orang tua ataupun kepada siapapun. Tidak boleh berbohong. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Yang namanya dosa tetaplah dosa. Maka dari itu, marilah kita hindari jauh-jauh dan melakukan perbuatan baik. Oke? Oke. Iya, untuk ayat hafalan kita minggu depan, kita ambil dari Keluaran 23 ayatnya yang 1a. Keluaran 23 ayatnya yang ke 1a. Yang berisikan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Iya, baiklah, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami belajar agar kami tidak melakukan dosa Tuhan. Kami mau belajar supaya hari ini kami tidak mau suka berbohong Tuhan, baik kepada siapapun maupun kepada Tuhan sekalipun. Kami mau berjanji mulai hari ini bahwasannya kami mau jujur kepada sesama kami, kepada Tuhan juga.
Tuhan, kami ingin melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan, kami ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sikap kami sebagaimana kami merupakan anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih telah bangkit bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapa kami, Bapa, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik Lause, kita bertemu kembali minggu depan dalam ibadah online. Selamat hari Minggu adik-adik.